Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur, apa kabar Anda semua? Ya, mudah-mudahan selalu sehat ya, dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda. Senang sekali rasanya sore hari ini saya Tika Amsar bisa hadir kembali untuk menjumpai semua sahabat Suara Sidoarjo, juga sahabat-sahabat saya yang ada di Ersal Nganjuk ataupun yang saat ini sedang bergabung juga di RGR Tulungagung, juga Praja Angkasa Trenggalek yang sore hari ini sudah siap untuk menyimak berbagai macam ilmu yang nanti akan di-sharingkan dengan Anda di program Teknopedia kerja sama Suara Sidoarjo dengan Anugrah Pratama, One Stop IT Solution, dan tentunya juga didukung oleh Cisco Partner yang sore hari ini nanti kita akan berbincang dengan narasumbernya yang kalau saya baru pertama kali hari ini ketemu karena pekan lalu yang memandu ada rekan saya ya, Panji Harto. Jadi saya baru hari ini ketemu beliau. Wow, saya sudah melihat di flyer-flyer yang mungkin sudah Anda terima juga nih sahabat, yang sore hari ini nanti akan berbincang dengan kita. Saya nanti akan perkenalkan ya, tahan dulu ya rasa penasarannya, karena sore hari ini tentunya nanti di program Teknopedia spesial sekali, ada banyak sekali hadiah yang akan kita bagikan untuk Anda yang sudah ikutan sharing, ikutan berpartisipasi di program Teknopedia, baik melalui telepon langsung ataupun juga melalui WhatsApp, DM, ataupun inbox ya di berbagai media sosial, ataupun yang sedang menyimak di YouTube Live juga bisa komen dengan pertanyaan-pertanyaan terbaik Anda di kolom komentar ya di YouTube Live Suara Sidoarjo. Oke. Nah, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita, karena sebuah informasi dihadirkan oleh Anugrah Pratama untuk Anda sore hari ini sahabat. Jadi untuk dinas atau perusahaan baik besar ataupun kecil yang memang tertarik untuk membutuhkan pengamanan terkait jaringan, jadi jangan ragu lagi, bisa segera kontak ke Anugrah Pratama. Info detailnya nanti saya akan bagikan dengan Anda ya. Dan tentunya untuk sore hari ini langsung aja kita nanti akan simak live demo Cisco Meraki bersama dengan narasumber kita selaku dari Cisco Meraki Solution Specialist Cisco System Indonesia bersama dengan Bang Mario. Saya panggilnya Bang ya. Waduh. Boleh Mbak Tika. Halo, selamat sore. Apa kabar? Baik kabarnya. Wah ya, salam kenal ya. Saya panggilnya apa sih? Salam kenal Mbak Tika. Bang, Kak, Pak, Mas, yang bener yang mana nih? Boleh Bang atau Mas juga boleh. Ada juga boleh adik. Adik. Oke, baik, senang sekali sore ini bisa kenalan bertemu langsung dengan Bang Mario ini dari Meraki Solution Specialist ya, selaku Meraki Solution Specialist. Oke, dari Cisco System Indonesia. Dan sore hari ini nanti ada live demo Cisco Meraki, begitu ya Bang? Iya, betul sekali Mbak Tika. Karena kalau ngobrolin tentang IT terkait dengan dunia digital seperti itu kan terus terang nih, saya karena pekan lalu ini belum mengikuti begitu ya. Jadi dan saya juga sebagai seorang yang ini saya kok kurang masih awam sekali begitu ya di dunia IT begitu. Nanti mungkin boleh sedikit dijelaskan dulu gitu Bang Maria terkait dengan Cisco Meraki. Perkenalan lagi, karena siapa tahu hari ini ada sahabat-sahabat kita baik yang dari Suara Sidoarjo ataupun dari radio lain, Ersal Nganjuk, RGR Tulungagung maupun Praja Angkasa Trenggalek yang kemungkinan baru hari ini nih mengikuti program kita. Nah ini boleh kita kenalan dulu dong, Bang Mario, silakan. Oke. Iya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, dengan Mario Jack, selaku Meraki Solution Specialist dari Cisco System Indonesia. Jadi di sini saya berkesempatan untuk sharing tentang solusi Cisco Meraki, adalah salah satu solusi terbaik dari Cisco Systems yang ada saat ini. Oke. Nah ini kalau dari Cisco Meraki sendiri ini berkantor di Surabaya ya, Bang? Enggak, kantor kita ada di Jakarta. Oh, di Jakarta.
Capital Place di Jalan Gatot Subroto. Jadi yang ada di Surabaya itu adalah partner kita, bisnis partner kita. Oke, baik. Dan hari ini nanti ada live demo Cisco Meraki ya, Bang Mario. Dan nanti kita mau bagi-bagi hadiah juga ya tentunya ya. Betul sekali. Jadi ya gimana Kang? Disimak, karena kita akan ada hadiahnya gitu, ada kuis 2-3 pertanyaan, disimak tentang solusinya apa aja gitu ya. Siapa nanti teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan hadiah jadi ya. Oke, baik. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengikuti program ini sampai selesai. Selama 1 jam ke depan kita akan simak pemaparan dari Bang Mario ya untuk live demo Cisco Merakinya. Oke, mengawali terkait dengan live demo Cisco Meraki ini, apa nih yang perlu kita ketahui dulu ini Bang Mario? Oke, jadi saya izin share screen sebentar ya Mbak Atika ya. Jadi saya jelaskan kembali sebetulnya apa sih Cisco Meraki itu dan apa perbedaannya dengan solusi Cisco lainnya gitu kan. Jadi di Cisco Systems itu mempunyai 2 best of breed solution, ada 2 solusi terbaik yang ada saat ini. Solusi pertama adalah solusi on-prem, di mana teman-teman pasti sudah banyak mengetahuinya seperti Cisco Catalyst, seperti Cisco Arionet gitu ya. Nah, ada juga namanya cloud-based solution. Nah, cloud-based solution ini adalah portfolio dari Cisco Meraki. Nah, kalau ditanya apa sih cloud-based gitu, kok bisa ya networking cloud-based gitu ya, jaringan komputer itu cloud-based itu seperti apa gitu kan. Nah, yang cloud-based adalah itu dari sisi manajemen ya, konfigurasinya, monitoringnya, serta troubleshoot. Sehingga untuk teman-teman IT itu tidak butuh datang ke lokasi untuk melakukan konfigurasi, untuk melakukan troubleshooting, atau melakukan monitoring. Semua dapat dilakukan dengan sangat mudah sekali via web browser. Jadi kita bisa akses via laptop, ya kalau kita punya laptop atau kita mau akses via handphone, bisa juga diakses via aplikasi gitu ya yang ada di Apple Store maupun di Google Play Store. Itu kita bisa download aplikasi, jadi kita bisa memanage jaringan kantor kita gitu ya, baik dari skala kecil sampai skala yang paling besar, itu dengan sangat-sangat mudah sekali. Kita bisa akses kapan saja, dari mana saja, selama kita punya akses ke internet. Nah, di portfolio Cisco Meraki itu ada 8 portfolio. Kita mempunyai access point, kita punya switch, gitu ya, ada mulai akses switch, distribution, aggregation, sampai ke core switch. Jadi kita punya solusi dari tipe yang paling kecil gitu ya, dari tipe yang paling kecil sampai dengan tipe enterprise yang paling besar. Solusi ketiga kita punya adalah MX, ini adalah security appliance, dan di dalamnya sudah built-in fitur-fitur untuk SD-WAN. Nah, ini adalah salah satu yang digunakan oleh customer kita, itu adalah Body Shop gitu ya, di mana Body Shop melakukan implementasi Cisco Meraki di cabang-cabangnya sebanyak 150 cabang se-Indonesia, dan dengan hanya 7 orang saja memanage semua cabang-cabang tersebut. Nah, itu dengan menggunakan Cisco Meraki MX solution ini. Nah, terus yang keempat ada MG, ini adalah gampang, ini adalah sebagai WAN modem, jadi teman-teman bisa mendapatkan akses internet langsung menggunakan SIM card, nanti langsung koneksinya itu menggunakan kabel UTP, itu baik ke router ataupun ke MX, produk Meraki, atau ke akses point Meraki. Jadi kalau kita mempunyai situs lokasi-lokasi yang sifatnya sementara, mungkin seperti pameran, atau mungkin yang tidak mendapatkan akses internet gitu ya, atau kita mau contoh si service provider belum ada akses internet terus kebangun jaringan yang mahal, nah kita bisa mendapatkan konektivitas 5G atau 4G atau LTE itu dengan sangat mudah tanpa investasi yang sangat mahal dengan menggunakan solusi MG ini. Jadi ini bisa dibawa-bawa gitu ya, Bang Mario? Bisa dibawa-bawa, betul gitu kan. Jadi kita tinggal masukin SIM card-nya gitu ya, mau kita pilih aja telco providernya siapa, masukin SIM card-nya, dan kita bisa mendapatkan internet. Nah, lebih keren lagi Mbak Atika, MG ini itu bisa disimpan di outdoor. Jadi tahan cuaca, gitu ya, tahan hujan, tahan debu, gitu ya. Nah, ini bisa disimpan di outdoor, gitu. Makanya fungsinya di sini kalau ada antenanya di atas, itu bukan antena wireless, tapi itu udah antena untuk menangkap sinyal BTS.
Oh, oke. Itu Heeh. Jadi ini bisa pakai SIM card apapun ya yang selama ini mungkin kita gunakan di gadget kita ya, Bang ya? betul, Mm-mm. betul. Jadi umpamanya kita bisa pilih telco provider mana yang paling bagus kualitas sinyalnya. Nah, kita bisa gunakan SIM card-nya. Oke. Ya, Hmm. terus ada MI, SM, FI, dan MT. Nah, Nah, eh, banyak ya jenisnya ya ternyata ya. banyak ya. Mm-mm. Ini MI ini adalah Meraki Insight, dia adalah fitur analytics ya, di mana untuk tim IT bisa mengetahui performance web-based aplikasinya yang mereka punya. Sehingga apabila contohnya kita mau monitor Google Drive atau Office 365 gitu kan, karena banyak sekali kan sekarang menggunakan Office 365. Tidak hanya enterprise aja, tapi kayak pelajar, mungkin mahasiswa atau untuk kebutuhan personal gitu, itu sudah menggunakan banyak produk namanya Office 365. Nah, kayak ini contohnya, kalau untuk teman-teman di enterprise atau mungkin di Soho atau di medium enterprise gitu ya, kita bisa menggunakan yang namanya solusi MI ini, Meraki Insight, untuk memonitor performance dari web-based aplikasi kita. Jadi apabila contoh ada usernya yang komplain ke IT, dia telepon ke helpdesk, Mas ini kok Office 365 saya nggak jalan ya, kok saya nggak bisa terima email, saya nggak bisa akses email gitu ya. Nah, apa yang dilakukan sama tim IT, dia hanya tinggal masuk ke dashboard Cisco Meraki, dia tinggal lihat masalahnya ada di mana. Masalahnya apakah ada di jaringan komputer mereka, gitu ya, di jaringan lokalnya, apakah ada masalah sama koneksi internetnya, atau ada masalah dengan aplikasi web tersebut. Sehingga dengan MI ini, itu akan mempercepat mengetahui titik permasalahan ada di mana, dan menyelesaikan masalah tersebut. Itu adalah fitur-fitur analytics. Yang kedua juga kita bisa memonitor dari sisi performance koneksi internet yang kita punya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada langganan dengan service provider, gitu ya, untuk di kantor pusat, untuk semua cabang-cabangnya, kita bisa memonitor performance jaringan tersebut, gitu ya. Jadi kalau ada perjanjian service level agreement dengan si provider, kita bisa mengetahui apakah sudah memenuhi dari service level agreement tersebut apa tidak. Apabila nanti juga jaringan ada masalah, apakah ada problem, tiba-tiba kualitasnya turun atau mati, itu juga akan ada notifikasinya secara otomatis. Sehingga akan sangat memudahkan untuk teman-teman di tim IT. Gitu. Terus jadi lebih enak SM ya kalau ada. Oke, silakan. Untuk SM? SM ini adalah sistem manager. Jadi kalau teman-teman contoh ada beberapa perusahaan yang memberikan gadget ya ke karyawannya gitu ya, baik itu mungkin dari sisi laptop atau dari sisi mobile devices. Nah, ini kita bisa mengontrol gadget-gadget tersebut gitu ya. Contohnya aplikasi apa saja yang kita bisa install gitu kan. Kita bisa menggunakan gadget tersebut tidak bisa dilakukan jailbroken gitu. Apabila jadi dibawa melewati batas lokasi tertentu, itu juga akan ada notifikasinya ke tim IT gitu. Jadi apabila umpamanya si gadget itu hilang gitu ya, atau mungkin kecurian, itu tim IT dapat dengan mudah melakukan wipe out. Jadi menghapus semua data-datanya yang ada di gadget tersebut sehingga tidak dapat disalahgunakan. Nah, yang ketujuh kita ada namanya CCTV, Smart CCTV. Kenapa namanya Smart CCTV? Karena pertama dia mempunyai fitur analytics. Nah, apa aja analytics yang kita punya? Contoh, kita bisa mendeteksi penggunaan masker. Kita bisa mendeteksi social distancing. Contohnya nih, saya sama Mbak Atika ada dalam satu lokasi, dalam satu ruangan, terus tidak melakukan social distancing gitu ya, si CCTV ini bisa mengetahuinya. Gitu kan, wah itu keren banget kan ya Mbak ya. Jadi bisa mengetahui otomatis, apalagi saat ini itu sangat butuh sekali itu dilakukan social distancing. Gitu. Jadi fungsi-fungsinya sangat banyak, khususnya di public space gitu ya, kayak mungkin di mall atau di sekolah, di universitas, atau bahkan di semua perkantoran itu butuh yang namanya CCTV ini. Gitu. Yeah. Terus yang terakhir juga kita mempunyai namanya IoT sensor. Jadi ada 4 IoT sensor gitu ya. Jadi bisa mendeteksi atau memonitor namanya suhu, kelembapan, mendeteksi kebocoran air,
mendeteksi buka atau tutupnya suatu tempat penyimpanan, dan itu adalah IoT set kita saat ini. Jadi ke-8 portfolio ini dapat kita manage gitu ya, kita configure, kita monitor, dan kita juga bisa melakukan troubleshooting dari dashboard yang sama, dari web browser yang sama. Jadi bayangkan kalau teman-teman IT mempunyai puluhan cabang, belasan cabang, ratusan cabang, dapat di-manage dengan sangat mudah dan cepat sekali. Jadi tidak butuh harus datang ke kantor, dia bisa manage, bisa monitor jaringan yang ada dari mana saja, gitu. Jadi itu sedikit perkenalan kembali tentang Cisco Meraki ya, Mbak Atika. Oke. Baik, sudah ada sedikit review dari Bang Mario ya tentang Cisco Meraki, dan tentunya sekali lagi untuk semua sahabat-sahabat Suara Sidoarjo, sahabat Ersal Nganjuk ataupun Praja Angkasa Trenggalek yang sore hari ini dan juga RGR Tulungagung ya, untuk yang sudah bergabung, berapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo. Kita tampung dulu ya, nanti kita akan bacakan satu persatu nantinya. Atau yang mungkin ingin bergabung juga, sekali lagi bisa WhatsApp ya, redaksi Suara Sidoarjo 0811 309 109, atau bisa telepon langsung di 031 896 1514 ya. Nah ini untuk sore hari ini, karena tadi kan kita sudah diinformasikan bahwa hari ini spesial sekali, nanti kita akan simak juga demo yang akan di live demo Cisco Meraki oleh Bang Mario ya. Nah ini langsung aja nih, sebelum kita nanti bacakan beberapa pertanyaan, kok saya sudah dikasih tanda lampu-lampu oleh redaksi nih. Tahan dulu deh, nanti kita mau lihat dulu deh ini untuk live-nya gitu Bang Mario ya. Silakan Bang. Iya. Oke, saya izin saya scan lagi yang Mbak Atika ya. Oke, Mbak Atika sudah bisa ngeliat screen saya yang bentuknya kayak ada peta dunia di dalamnya? Iya, udah bisa lihat nih. Oke, baik. Jadi ini adalah tampilan dashboard Cisco Meraki. Ya, ini saya akses via web browser. Jadi contoh di sini saya menggunakan laptop dengan browsernya Google Chrome. Jadi kita bisa menggunakan laptop apa saja, kita bisa menggunakan browser apa saja. Jadi sangat mudah sekali. Nah, contoh ini adalah tampilannya. Jadi kalau di bagian tengah ini kita bisa lihat ini ada 70 networks. Berarti ini kita analogikan dia sebagai ada 73 cabang. Jadi ini adalah 73 network yang Cisco Meraki punya. Ini tersebar di berbagai negara. Contohnya ini ada di San Francisco, ada di London, ada di Sydney, segala macam. Jadi kita bisa manage semua cabang-cabang yang kita punya dari single dashboard yang sama. Nah, terus satu contohnya adalah kalau saya mau masuk ke salah satu cabang, saya mau melihat cabang tersebut gitu ya, ada apa saja, apakah ada masalah apa tidak, tinggal saya klik. Jadi contoh saya klik di cabang ini. Oke. Nah, lalu kita akan dibawa ke summary di cabang tersebut gitu ya. Nah, contoh di sini kita bisa lihat di cabang ini ada 2 uplink. Jadi dia mempunyai 2 uplink internet. Dua-duanya sehat. Dia mempunyai 2 produk MX. Dua-duanya sehat gitu ya. Jadi ada keterangannya di sini sehat atau tidak sehat gitu ya. Terus di sini dia mempunyai 148 switch, tetapi yang sehat hanya 147 nih. Berarti ada 1 switch yang bermasalah. Nanti kita bisa mengetahui secara cepat gitu ya bagaimana kok bisa nih ada 1 switch yang bermasalah. Nah, di sini juga dia mempunyai totalnya ada 255 wireless access point, tetapi hanya 240 access point yang sehat. Nah, ini dari secara summary yang si cabang tersebut yang punya. Jadi sekali lagi, yang bisa kita manage di dalam dashboard ini hanya produk Cisco Meraki saja. Jadi hanya portfolio Cisco Meraki saja. Tidak ada brand lain yang dapat kita manage di dalam dashboard ini. Nah, terus kalau kita mau lihat juga secara cepat gitu ya, di cabang tersebut ini ada masalah apa saja, kita bisa klik di kanan atas, ini ada lonceng tandanya gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini. Ini ada beberapa alert di sini ya, contoh ini ada alert di switch gitu ya. Ini kita bisa lihat ada CRC error detected, terus ada masalah connectivity, ini ada masalah autentikasi,
ada masalah device yang tidak bisa unreachable, berarti tidak connect ke dalam jaringan. Nah, ini secara summary-nya, sehingga sangat memudahkan sekali untuk tim IT operasional. Nah, terus kalau kita melihat dari sisi user, gitu ya, kalau usernya banyak gitu, ada puluhan, atau belasan, atau ratusan, gitu ya, nah, kita juga bisa melihat dengan sangat mudah. Contohnya di sini, totalnya ada 1.785 client devices yang connect ke jaringannya. Tetapi belum tentu nih semuanya online ya. Jadi coba kita short di sini ya, kita pilih berarti yang online mana saja. Dan saat ini ada 655 client device yang connect ke dalam jaringan kita di cabang tersebut. Seperti itu. Jadi sangat mudah sekali. Nah, terus kalau di sini tadi saya berbicara, ternyata ada satu switch yang tidak sehat gitu ya. Tinggal kita klik aja di sini. Kita tinggal klik di sini, masuk ke dalam switch yang tersebut gitu ya. Nah, di sini akan muncul semua switch yang kita punya. Ya, di sini ada satu, kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini ada satu yang alert, ada satu yang dormant. Dormant ini berarti sudah tidak dipakai, sudah tidak aktif. Nah, 147 ini sehat walafiat, semua switch-nya, ada satu yang sakit nih, tidak sehat nih. Nah, kita pengen tahu kenapa, tinggal kita klik aja. Oke, ini akan muncul, ini ada namanya, ini MAC address-nya, tipenya, segala macam, connectivity-nya, berarti dia masih connect dalam jaringan, tetapi di dalam switch tersebut mempunyai suatu masalah. Nah, masalahnya seperti apa? Nah, tinggal kita klik aja di sini. Oke, di sini akan muncul summary tentang switch tersebut gitu ya. Jadi kita bisa lihat di kiri atas, ternyata dia mempunyai masalah di sini. Gitu ya, dia mempunyai masalah untuk 802.1x autentikasi, jadi ada masalah dengan autentikasi seperti itu. Jadi di sini juga kalau kita klik gitu ya, how to resolve this error, kita tinggal klik aja, nanti itu akan masuk langsung ke dokumentasinya Cisco Meraki bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Jadi jangan khawatir apabila ada masalah di dalam jaringan teman-teman, itu juga sudah disediakan sama Cisco Meraki bagaimana mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa lihat ketahuan semua nih switch-nya ya, port mana saja yang digunakan, yang aktif yang mana, yang tidak aktif yang mana. Kita juga bisa historical datanya, kita bisa pilih mungkin yang 2 jam terakhir gitu ya. Ini historical datanya, connectivity-nya, penggunaan si kliennya, kliennya siapa aja, semua akan terlihat. Gitu. Nah, salah satu yang sangat menarik adalah saya mau tunjukkan di sini, ini adalah tools. Nah, ini adalah tools yang sangat berguna untuk tim IT. Kenapa? Kalau biasanya kita melakukan troubleshoot, itu biasa dilakukan tim IT yang berada di lokasi. Nah, saat ini dengan Cisco Meraki, kita tidak butuh datang ke lokasi, kita bisa melakukan troubleshoot dari dashboard yang ada. Apa aja yang dapat kita lakukan? Contoh, kita mau melakukan, kita mau coba ping. Kita mau coba ping switch-nya. Ya. Jadi kita coba ping switch-nya, ini dari kita ping dari router Meraki ke switch tersebut, apakah connect apa tidak, nah bisa dilihat. Nah, latensinya itu 32 milisecond gitu ya. Atau kita mau coba melakukan testing seberapa besar throughput kecepatan internet dari switch ke platform Meraki. Nah, di sini kita bisa lihat ini sebesar 41 Mbps. Kita juga bisa melakukan threshold gitu ya. Kita juga bisa melakukan meantime threshold. Nah, salah satu fitur yang sangat keren ini adalah saya coba mau melakukan kabel testing. Saya mau melakukan kabel testing gitu ya. Nah, oke. Oh, ini SFP. Jadi ini kita akan tes nanti di yang menggunakan UTP. Jadi kita bisa melakukan kabel testing yang menggunakan UTP port, sehingga kita bisa mengetahui apabila ada masalah di sisi kabelnya, di kabelnya, di cablingnya gitu ya, itu akan langsung diketahui oleh si sistem. Sehingga tim IT juga tidak butuh effort yang sangat besar untuk mengetahui ternyata ada masalah di kabelnya gitu ya. Tinggal kita kontak ke tim yang handle cabling gitu ya untuk dilakukan pengecekan atau mungkin penggantian kabel. Seperti itu. Jadi ini salah satu contoh-contohnya untuk di level switch. Nah, terus kalau teman-teman
ingin mengetahui contohnya gitu ya, traffic analytics. Jadi ada beberapa fitur yang berguna. Ini ada traffic analytics gitu. Jadi ini sangat berguna sekali untuk melakukan troubleshoot. Saya mau mengetahui atau menganalisa traffic yang ada di dalam jaringan kantor saya. Gitu. Mungkin contohnya untuk 2 jam terakhir, atau untuk 24 jam terakhir, atau seminggu terakhir, atau mungkin 30 hari terakhir. Kita bisa melakukan traffic analysis, apakah itu untuk switching, untuk security appliance, untuk sensor, access point, atau device-device lainnya. Jadi kita bisa mengetahui, atau kita bisa melakukan analisa traffic yang ada di dalam jaringan kita. Gitu. Bahkan saya bisa mengetahui gitu ya, user siapa aja yang mengakses ke website ini, gitu ya. Atau mungkin contoh si website, contoh website abc.com gitu ya, atau sidoarjo.com, itu diakses oleh siapa aja, user yang ada di dalam jaringan kita. Itu saya bisa mengetahui sampai sedetail ini. Nah, terus yang sangat berguna juga, salah satunya adalah di sini, di dashboard Meraki, di platform Meraki, itu akan terbentuk secara otomatis untuk topologi network. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mempunyai ada access point, ada switching, ada SD-WAN-nya, mungkin ada CCTV-nya, itu akan kebentuk topologi secara otomatis, gitu ya. Nah, ini akan muncul nantinya. Nah, ini adalah topologinya. Jadi kita bisa lihat, ini kalau yang bulat-bulat ini adalah access point, ini ada CCTV, gitu ya. Nah, ini topologi ini terbentuk secara otomatis. Gitu. Jadi kita bisa mengetahui si access point ini, namanya apa, connect ke mana, gitu ya, ke switching ini, gitu ya. Switch ini connect ke switch ini, switch distribution-nya connect ke core switch, semua dapat diketahui dengan sangat detail dan sangat mudah. Jadi kalau kita mau mengetahui salah satu switch atau access point atau device lainnya, kita klik aja di sini ya. Nah, contoh di sini di access point namanya access point 5.gas-X gitu ya. Nah, ini ada masalah di autentikasi gitu. Nah, tinggal kita klik aja access point tersebut sehingga kita bisa mengetahui detail lebih lanjut mengenai access point. Oke, ini adalah kita masuk ke page-nya si access point yang tadi kita pilih. Di sini kita bisa lihat gitu ya, ini ada masalah autentikasi gitu ya. Kalau tadi kita klik, ini akan dibawa kembali ke page bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini kalau kita bisa lihat, ini adalah summary si access point-nya gitu ya. Ini uplink traffic saat ini, dan ini adalah real time. Saat ini tidak ada access point, tidak ada user yang connect access point tersebut karena posisinya di sana mungkin jam 1 jam 2 pagi gitu ya. Jadi tidak ada yang connect di access point tersebut. Di sini juga kita bisa melihat nih dari sisi status access point-nya, dari sisi DNS-nya, dari sisi ARP-nya, semuanya oke, tidak ada masalah. Nah, kita juga bisa melihat dari sisi utilisasi di channel gitu ya, baik di frekuensi 2,4 atau di frekuensi 5 giga. Di channel yang kita gunakan ini ada keterangan utilisasinya. Atau bahkan kita bisa memonitor utilisasi di semua channel yang ada di 2,4 dan 5 giga. Dan penggunaan channel ini dapat kita set secara otomatis oleh si sistem. Sehingga contohnya kalau untuk di 2,4, kalau channel satunya itu sedang penuh, ya otomatis dia bisa pindah ke channel 6 ataupun ke channel 11. Itu dilakukan secara otomatis. Oke. Gitu. Baik. Wow, Bang Mario, ini nanti kita akan lanjutkan lagi ya untuk live demonya karena sudah di menit ke-36 nih bahkan nih ya, sudah melewati waktu untuk saya harus hadirkan dulu untuk commercial break. Dan juga untuk semua sahabat-sahabat saya yang ada di Sidoarjo ataupun yang ada di Trenggalek, juga yang sore hari ini juga mungkin sedang menyimak juga di RSal Nganjuk, juga RGR Tulungagung. Anda juga bisa menyaksikan ya untuk dashboard live yang hari ini juga kita hadirkan di live YouTube Suara Sidoarjo dan juga Anugrah Pratamakom ya. Silakan boleh lihat, boleh tonton juga di YouTube live sekali lagi Suara Sidoarjo dan Anugrah Pratamakom. Dan ini sudah banyak yang masuk pertanyaan sebetulnya. Nanti saya akan bacakan satu persatu setelah jeda beberapa informasi akan lewat berikut ini.
iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur 2021 nomor 188 151 KPTS 013 2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BPNKB dan bebas BPN 2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3. 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomart, Tokopedia, dan Gria Bayar BTN serta Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna.
rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokok iku kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, di dunia digital seperti saat ini, jaringan internet merupakan sesuatu yang penting. Namun semakin hari semakin berkembangnya era digital, tentunya faktor keamanan adalah salah satu yang utama. Hadir Cisco Meraki atau keamanan jaringan yang sangat mudah dioperasikan, digunakan untuk melindungi perusahaan dari hal yang tidak diinginkan. Cisco Meraki adalah sebuah teknologi revolusioner dengan kemudahan kebijakan akses dan sangat mudah dioperasikan dalam genggaman. Dengan bisnis yang mengadopsi mutual teknologi dan distribusi situs secara global, Cisco Meraki sahabat telah bekerja sama dengan banyak pihak. Meraki membuat teknologi yang kompleks menjadi mudah sehingga sahabat dapat tetap merasa aman dimanapun berada. Kenyamanan dan keamanan di era digital semakin mudah didapat. Baik sahabat, kembali di program Teknopedia sore hari ini dan tentunya untuk Anda yang hari ini sudah ikutan sharing, sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya, nanti saya akan bacakan ya satu persatu karena tentunya akan ada hadiah spesial yang nanti akan kami berikan untuk Anda. Tapi jangan lupa untuk Anda juga yang sedang menyimak program Teknopedia sore hari ini untuk melihat live demo dari Bang Mario dari Cisco Meraki, Anda bisa bergabung ya di YouTube Live Suara Sidoarjo ataupun di YouTube Anugrah Pratamakom. Nah, sedangkan sore hari ini untuk yang sudah bergabung, coba sebentar ya, saya coba untuk membacakan dulu. Ini kita mau bacakan pertanyaan dulu atau mau lanjut lagi nih untuk live demonya, Bang Mario? Saya ada satu sedikit lagi yang mau saya tunjukin Mbak Atika, habis itu kita bisa lanjut ke pertanyaan. Oke, siap. Boleh, silakan. Oke. Terima kasih. Oke, sudah terlihat ya Mbak Atika ya? Ya, sudah muncul nih. Iya. Jadi biasanya kalau kita berbicara tentang wireless itu adalah yang paling susah bagaimana kita bisa mengetahui apa yang terjadi dengan user. Karena banyak sekali user komplain kok saya nggak bisa akses, kok saya lambat, kok saya dekat akses point tetapi nggak bisa connect, kok speednya jelek banget ya. Ini adalah berbagai macam contoh masalah yang ada di wireless. Nah, dengan Cisco Meraki kita bisa mengetahui gitu ya, ada masalah apa aja di dalam wireless kita gitu. Jadi contoh di sini kita bisa lihat, di sini kita bisa pilih mungkin 24 jam terakhir.
Nah, di sini adalah summary masalah apa saja yang ada di wireless kita. Gitu, ternyata di sini ada 16% yang dari total user kita yang bermasalah dengan autentikasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa klik 16% ini, kita bisa mengetahui siapa saja yang mengalami masalah dengan autentikasi. Contohnya adalah si usernya namanya ini, usernya ini gitu ya. Diakses, dia connect, mencoba akses point mana segala macam. Ini kita bisa lihat detail seperti apa. Mungkin contoh lagi kalau kita klik salah satu user. Nah, di sini tidak hanya kita memberitahu isi user tersebut sedang ada masalah, tetapi dari platform Meraki itu juga mempunyai intelligence analytic gitu ya. Jadi kita bisa memberikan informasi bagaimana cara melakukan testing atau cara melakukan perbaikan terhadap masalah yang ada. Contoh di sini ya, ini adalah permasalahan yang ada di salah satu user. Di sini kita bisa lihat salah satunya, dia tanggal 16 November jam 19.47 dia mempunyai masalah failed connection, jadi gagal koneksinya ke SSID ini di access point, namanya access point AP21 strip 08. Nah, masalahnya apa aja kita bisa lihat di sini. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, dari di platform Meraki secara otomatis memberikan informasi apa yang harus dilakukan oleh tim IT. Masalahnya yang terjadi apa? Jadi bisa lihat di sini contoh. Nah, di sini pertama kali ya kita suruh dicek nih, IT suruh ngecek apakah ada namanya physical interferensi. Apakah ada sinyal interferensi terhadap access point tersebut. Terus yang kedua, cek sinyal, kekuatan sinyal si klien pada saat melakukan asosiasi ke ke access point. Nah, terus dicek lagi bagaimana kita melakukan cek interferensi sinyal gitu kan. Kita bisa ngecek berapa klien yang connect terhadap access point tersebut, gitu, posisi si user terhadap access point, apakah access point-nya sudah overloaded gitu ya, apakah radio wireless-nya tidak kompatibel. Semua informasi disediakan oleh platform Meraki. Jadi sangat mudah sekali untuk tim IT melakukan pengecekan, melakukan perbaikan, sehingga bisa mempercepat proses perbaikannya juga. Jadi mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan Mbak Atika, karena tadi saya sudah lihat di chatbox ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oh iya, oke, baik. Nah, ini waktunya saya untuk bacakan dulu ya pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar, ini ada yang gabung juga melalui Zoom ya, untuk pertanyaan yang di-sharekan melalui Zoom. Oke, ini ada Mas Hendra Hanggar Kusuma. Pertanyaannya banyak ini Bang. 1, 2, 3. Jadi ingat kalau senam gitu ya. 1, 2, 3 sampai 5 nih. Apabila kami memiliki produk nih Bang, apabila kami memiliki produk resmi dari Cisco Meraki, ketika mengalami masalah pada hardware atau ketika hardware rusak, apakah hanya diganti kerusakan hardware-nya saja atau diganti dengan barang baru saat masih dalam masa garansi? Nah, sedangkan yang kedua, cara klaim garansinya itu ketika membeli produk Cisco dari online atau merchant seperti Tokopedia dan lain-lain itu seperti apa begitu? Bagaimana cara klaimnya? Apa ada online solution dari Cisco Meraki ketika mengalami kesulitan dari produk Cisco Meraki? Dan hal apa saja yang dapat menghilangkan garansi dari produk Cisco Meraki ini? Dan yang terakhir, apakah ada technical support atau maintenance support ketika kita menggunakan produk Cisco Meraki? Nah, ada Mas Bagus Aditya juga. Apa sudah support Wi-Fi 6 ya? Wah, Wi-Fi 6 ya. Apakah terus juga ada nih Mas Helmi, apakah untuk menggunakan cloud manage membutuhkan lisensi atau free bundling dengan produknya? Terus yang di redaksi boleh dibantu pertanyaan yang sudah terkumpul, saya ke redaksi dulu deh. Silakan Kansa, untuk pertanyaannya apa saja nih? Ya, sudah ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp redaksi, yaitu dari Mbak Zara dari Surabaya. Dari 8 portofolio yang sudah dijelaskan, kira-kira yang paling bagus untuk bisnis kecil seperti saya, apa yang rekomen ya Pak? Dan sesuai budget yang tidak terlalu mahal. Bisnis kecilnya apa? Nggak dijelasin ya? Iya, tadi dari presentasinya dari Bapaknya. Oh, oke.
Lalu dari Mas Muhammad di Nganjuk, berapa Mbps yang dibutuhkan untuk menggunakan sistem Meraki? Oke, baik. Itu aja. Ada lagi? Sudah. Udah cukup ya, 2 ya. Oke. Baik, ya silakan Bang Mario untuk merespon dari pertanyaan yang baik. masuk. Iya, saya coba jawab yang di Zoom chat dulu ya, Mbak Tika ya. Oke. Jadi dari Mas Hendra Hanggakusuma gitu ya, ini ada 5 pertanyaan dari beliau. Yang pertama, Borongan nih. apakah kita memiliki borongan betul. Apakah kita memiliki produk apabila kita memiliki produk resmi mengalami masalah, apakah diganti dengan barang baru atau hanya kerusakannya saja gitu diganti. Jadi apabila ada masalah dengan produknya Cisco Meraki, baik itu access point, switching atau yang lainnya, selama dia masih dalam masa garansi, selama dia belum end of support dan license-nya aktif, maka kita akan ganti dengan barang baru. Oke. Kalau barang tipe tersebut sudah tidak tersedia, kita akan ganti dengan level penggantinya, dengan tipe penggantinya gitu. Yang lebih baru lagi itu tadi ya. Yang lebih baru lagi, betul. Oke. Nah, dan itu tanpa biaya apapun. Oke. Jadi baik selama masih aktif. Oke, itu selama masa garansi ya. Iya. Oke, baik. Ya, ini ya untuk pertanyaan pertama. Terus yang kedua, cara klaimnya gimana nih? Bagaimana klaim garansi ketika membeli produk Cisco dari online merchant seperti Tokopedia dan lainnya? Cara klaimnya sangat mudah sekali gitu ya. Mungkin saya bisa tunjukin. Jadi yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah di bagian atas ini ada tulisan help. Ya, ada tulisan help gitu ya. Terus di sini ada tulisan yang namanya cases. Ada cases di sini. Jadi kita bisa klik cases ini. Nanti kita bisa open case di sini. Kita bisa open case masalahnya ada kenapa gitu ya, apakah akses pointnya rusak, apakah switchnya rusak. Kita jelaskan di open case ini gitu. Nanti dalam waktu 1x24 jam akan ada tim support Meraki yang akan menghubungi via email. Jadi dia akan membalas email yang kita sudah open case ini. Nanti akan dicek terlebih dahulu masalahnya seperti apa. Apabila masalahnya rusak dari sisi hardware-nya, nanti dari tim support Meraki akan mengirimkan unit penggantinya sesuai dengan alamat yang kita berikan. Jadi contoh teman-teman berada di lokasi Surabaya atau di Sidoarjo atau di Jawa Timur lokasi lainnya gitu ya. Nanti biasanya akan diminta detail alamatnya, di mana PIC-nya siapa, alamat teleponnya siapa. Nanti kita akan kirimkan langsung dari warehouse kita ke lokasi teman-teman yang ada saat ini gitu, tanpa biaya apapun. Selama license-nya aktif, selama masa garansinya aktif, selama barangnya belum end of support. Jadi tidak butuh menghubungi si toko online-nya gitu ya, apabila ada yang dibutuhkan melakukan klaim garansi. Oke, baik. Ya, terus yang ketiga nih, Bang Roy, tentang online solution dari Cisco Meraki. Jika mengalami kesulitan dengan produknya seperti apa ya? Oke. Jadi yang nomor 3 tadi sudah ada kaitannya dengan yang nomor 2 ya, gitu ya. Jadi kalau kita ada masalah, apakah kita mempunyai masalah dari sisi teknis, kita mau menanyakan gitu ya, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa open case langsung dari platform Meraki. Jadi sangat mudah sekali. Oke. Tapi kalau garansi itu bisa jadi hilang ya? Garansi itu bisa jadi hilang, iya betul. Jadi garansi itu hilang. Contoh mungkin teman-teman mempunyai produknya Meraki, license-nya masih aktif, tetapi dia sudah end of support. Jadi tidak sudah disupport lagi oleh Cisco. Nah, maka garansi hardware itu hilang. Jadi apabila ada kerusakan, dia tidak bisa melakukan penggantian unit. Oke. Jadi garansi hilang ketika sudah end of support.
sama garansi hilang apabila tidak mempunyai license. Oke, tapi sebelum misalkan terjadi kerusakan seperti itu, untuk memperbaikinya itu kita bisa lakukan sendiri kah? Ada maintenance dari Cisco Meraki atau gimana? Oke, kalau ada kerusakan dari sisi hardware atau mungkin kita ada butuh bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa seperti tadi ini pertanyaan nomor 5 juga ada hubungannya sama nomor 2. Kita bisa menghubungi via email. Tadi kita open case via Dashboard Meraki ke tim support Meraki. Kita jelaskan kita mempunyai masalah apa saja. Mungkin contoh, saya tidak bisa connect ke access point saya, masalahnya kenapa? Nanti dia akan bantu cek. Dia akan ada email respon dalam waktu 1x24 jam. Nah, itu via email. Ataupun mungkin teman-teman mau langsung telepon. Hotline number-nya gitu ya, yang bisa ditelepon langsung oleh teman-teman gitu ya, apabila mau mendapatkan respon yang jauh lebih cepat. Jadi bisa langsung via telepon. Oke, baik. Nah, ini tadi ada karena kita kejar waktu ya, ternyata sudah jam 4 sore nih. Bang Mario, aduh ngobrolnya kurang lama nih kita nih. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Sini sudah support Wi-Fi 6 belum ya? Sudah, semua access point Meraki support itu sudah Wi-Fi 6. Oh, oke, Wi-Fi 6. Dan ini juga menggunakan cloud manage membutuhkan apa nih, lisensi atau free bundling? Lisensi. Ya, jadi semua produk Cisco Meraki itu membutuhkan lisensi 1:1. Jadi kalau satu hardware, satu lisensi. Jadi kalau teman-teman membeli 5 access point, maka dia butuh 5 license untuk access point. Oke, baik. Terus tadi juga ada Mbak Zara di Surabaya, sudah gabung di WhatsApp redaksi. Kalau untuk pebisnis kecil yang bagus, yang direkomin yang mana ya gitu? Dan yang tidak terlalu mahal gitu ya? Gimana ini? Oke. Mungkin untuk bisnis retail atau bisnis SMB, teman-teman bisa menggunakan produk wirelessnya Cisco Meraki gitu ya. Apalagi kalau contohnya teman-teman itu mempunyai bisnis kuliner, karena saat ini yang apabila kita datang ke satu kafe atau ke satu restoran, yang ditanya pertama kali adalah bukan menu makanannya, tapi yang akan ditanya, Mbak, Mas, ini ada wifi-nya nggak ya di sini? Gitu, benar. Ya. Jadi wifi itu menjadi suatu atraksi yang sangat menarik buat pengunjung untuk datang ke suatu lokasi gitu. Nah, dengan access point Meraki, karena dia didesain untuk enterprise gitu ya, untuk enterprise user, harganya juga masih terjangkau. Nah, teman-teman bisa menggunakan access point Meraki. Dari sisi manajemen, dari sisi konfigurasi juga sangat-sangat mudah. Oke, baik. Dan ini tadi terakhir dari Mas Muhammad yang ada di Nganjuk, berapa Mbps yang dibutuhkan untuk menggunakan sistem Meraki ini? Oke, jadi sangat minim sekali. Jadi apalagi saat ini kalau kita berlangganan dengan internet provider ya, contohnya mungkin ada IndiHome, ada BizNet, mungkin ada MyRepublic atau ada service provider lain yang itu sudah menawarkan dari sisi bandwidth yang sangat-sangat besar. Jadi karena traffic yang kita butuhkan itu sangat kecil banget, itu minimal ada 128 kbps, 128 kbps itu hanya untuk melakukan manajemen traffic. Jadi hanya untuk traffic manajemen aja, karena semua traffic yang lain itu langsung ke internet atau berada di networknya masing-masing, di jaringan masing-masing. Jadi sangat-sangat kecil. Oke, baik. Ya, dan waktu kita sudah habis ternyata sore hari ini, Bang. Kalau tadi kita di awal sudah sampaikan bahwa sore hari ini untuk sahabat-sahabat kita yang sudah bergabung, ini ada satu lagi deh terakhir nih ya. Mbak Safira Isnah dan Zizi, apa semua wilayah Sidoarjo bisa menjangkau Cisco Meraki? Dan Mbak Sisi, setiap pembelian Cisco apa sudah termasuk dengan lisensinya ya? Oh, tadi udah dijawab ya. Kenapa produk dari Cisco ini harus pre-order, Kak? Gitu. Oke. Silakan. Tadi kalau di pertanyaan yang pertama, Mbak Safira, teman-teman berada di Jawa, Mbak Safira, teman-teman yang ada di Jawa Timur bisa hubungi bisnis partner kita, Anugerah Pratama, yang bisa membantu supply dari produk Cisco Meraki ini. Bukan hanya Sidoarjo ya, semua Jawa Timur ya? Semua. Bahkan se-Indonesia juga kita bisa supply. Baik.
Ya, nah yang kedua pembelian Cisco Meraki ini sudah lisensinya juga, dan kenapa produknya harus pre-order gitu Bang? Oke, jadi memang itu ada kebijakan dari perusahaan kita. Jadi apa yang kita jual itu barang baru yang kita baru rakit di warehouse kita gitu. Jadi kita made to order. Jadi apabila teman-teman order, barang tersebut akan dirakit di dalam factory yang kita, baru kita ship ke Indonesia, ke Jakarta. Oke, baik. Nah, ini ada 7 pertanyaan yang sudah masuk. Ada 7 sahabat yang sudah bergabung dengan kita sore hari ini di sesi akhir ini. Bang Mario, silakan, karena kita ada hadiah spesial ya untuk sahabat Jawa Timur yang sudah bergabung di program Teknopedia sore hari ini. Nah, hadiah ini hanya untuk 5 pemenang saja begitu ya. Karena ada yang bergabung 7, Bang Mario silakan boleh dipilih yang mana kira-kira yang dapat hadiah. Oke. Atau saya juga diikutkan juga nggak apa-apa. Gimana, silakan Bang. Ya, mungkin yang pertama sudah pasti nih ada Mas Hendra Hangga Kusuma. Pertanyaannya sangat banyak sekali, 5. Wow. Selamat ya. Borongan nih, nggak rugi loh. Oke, terus ke Mas Bagus Agitia, terus Mas Helmi Taufikur Rahman, gitu ya. Terus tadi ada yang di redaksi, saya mohon maaf saya lupa itu catat namanya. Sebentar, saya coba cek dulu ya. Portfolio. Yang dari redaksi Mbak Zahra dan Mas Muhammad di Nganjuk. Terus yang di live YouTube ini juga ada Mbak Safira dan Mbak Sizi, Mbak atau Mas Sizi nih di YouTube live. Oke. Jadi yang keempat itu adalah Mbak Sarah tadi ya. Mbak Zahra ya. Oke. Mbak Zahra ya. Sama yang kelima tadi yang ada di Nganjuk dengan Mas. Iya, Muhammad di Nganjuk ya. Mas Muhammad, Mas Muhammad ada di Nganjuk. Oke, baik, selamat kepada para pemenang, dan dapat saya sampaikan juga untuk sahabat-sahabat yang sudah berhasil untuk mendapatkan hadiah. Ya, silakan nanti bisa menghubungi ke Anugrah Pratama ya, hadiah spesial persembahan Anugrah Pratama dan juga Cisco Meraki. Jadi untuk Anda semua informasi hadiah bisa hubungi di WhatsApp 0811 32 00 5644. Saya ulang ya, bisa hubungi Mbak Diah dari Anugrah Pratama di 0811 32 00 5644. Nah, silakan ya. Jadi nanti selain bisa dapetin hadiahnya, konfirmasi tentang hadiah, nanti bisa juga sambil tanya-tanya tentang Cisco Meraki, ataupun order aja deh sekalian gitu ya Cisco Meraki. Dan tentunya untuk semua yang sudah bergabung, selamat ya. Jadi ini saya boleh sebutkan hadiahnya ini adalah ada voucher belanja senilai Rp150.000 dan juga ada merchandise persembahan Anugrah Pratama dan Cisco Meraki tentunya. Oke, baik Bang Mario, terima kasih banyak atas waktunya, juga sharingnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk kita semua yang sudah menyimak program Teknopedia sore hari ini. Sampai jumpa lagi, mudah-mudahan pekan depan masih dengan Bang Mario, saya bisa ketemu lagi nih ya nanti ya. Iya Mbak Tika. Oke, terima kasih, sampai jumpa, selamat sore. Ya. Selamat sore semua. Baik, ya sahabat, demikian program Teknopedia sore hari ini. Jangan lupa nanti bisa segera hubungi ya di Mbak Diah dari Anugrah Pratama untuk hadiahnya. Dan tentunya untuk program Teknopedia sore hari ini kerjasama Suara Sidoarjo dengan Anugrah Pratama juga disiarkan bersama di Ersal Nganjuk, RGR Tulungagung, dan juga Praja Angkasa Trenggalek, Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.